Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk semua rekan saya ya, dengan Pak Arsito yang telah mendampingi mahasiswa yang ada di kampus 605, kemudian ada Pak Chandra yang ada di kampus Ungaran ya, dan juga ada Pak Nur Rahman yang ada di kampus Ilang. Jadi pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi ya dalam mata kuliah pemrograman mobile setelah Jumat kemarin itu kebetulan kita libur tanggal merah ya, karena bertepatan dengan tahun baru Islam. Jadi pada kesempatan kali ini nanti kita akan melanjutkan lagi materi kita di pemrograman mobile, yaitu di praktikum ke-6 ya. Jadi kan pertemuan terakhir itu kita membahas praktikum ke-5, atau kita sudah membuat list view ya, seperti contoh yang sudah saya sampaikan kemarin. Kemudian untuk kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini itu nanti kita akan membahas praktikum ke-6. Pembahasan kita itu nanti ada di contoh penggunaan tag fill ya. Jadi ini di dalam drive bahan bisa kalian lihat nanti di praktikum ke-6 itu kita akan membuat tag fill ya, atau mencoba menggunakan tag fill untuk mendesain halaman. Nah, untuk contoh kasusnya nanti kita akan mencoba membuat sebuah halaman login ya, seperti ini nanti kira-kira hasilnya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama, jadi saya tidak terfokus pada PDF-nya ya, melainkan langsung saya demokan aja, jadi biar lebih jelas ya. Saya ke Flutter IDE online saya ya. Ini kebetulan tadi sudah saya siapkan project yang biasa saya gunakan di kelas ini ya. Jadi untuk pembahasan hari ini berarti nanti akan saya tambahkan satu file baru lagi di sini ya. Saya create new, saya kasih nama hal tag fill ya, hal tag fill, ekstensinya .dat. Kita create dulu. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah jangan lupa pastikan kita selalu mengimpor material.dat ya, material.dat. Nah, setelah kita impor materialnya, kemudian kita buatkan kelas dengan STL ya, seperti biasa, atau stateless widget. Kemudian di sini saya kasih nama hal tag fill ini ya. Nah, kemudian di dalam return ini nanti kita ganti menjadi sebuah scaffold dengan ebar ya, ebar, kemudian ebar, mana tulisannya benar enggak ebarnya, ebar ya. Kita kasih leading dulu. Leadingnya adalah sebuah icon ya, seperti biasa ya, icon, kemudian icons dot home ya, kemudian title, sebentar kita tunggu loadingnya aja. Atau kita teruskan dulu lah. Tagnya itu latihan tag fill gitu ya. Saya buat gini aja.
Oke. Kemudian biar ini nanti bisa kelihatan di hasil emulatornya ya, saya ke file main.dat, berarti ini saya arahkan ke hal tag fill. Hal tag fill mana? Oke, saya simpan dulu ya. Run a web emulator build to active hot reload. Putus ini berarti. Saya build ulang aja ya. Bentar. Oke, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, ini ya. Mohon maaf agak lama karena emang perangkat yang saya gunakan ini memang sudah cukup jadul ya. Oke, saya lanjutkan. Ini kan untuk lebarnya kan sudah ya, jadi kita buat seperti ini aja. Kemudian sekarang kita fokus ke body untuk mencontohkan bagaimana penggunaan tag fill ya. Jadi setelah lebar, sini saya tambahkan body. Kemudian di dalam body di sini pertama kita gunakan terlebih dahulu kontainer ya. Kontainer. Di dalam kontainer ini nanti kita gunakan terlebih dahulu apa itu namanya margin ya. Kenapa kita gunakan margin? Jadi biar nanti ada jarak sisi kanan kiri, atas dan bawah ya. Margin, kemudian di sini kita gunakan edge insert all. Dengan value-nya kita buat 10 aja. Kemudian kita buat anaknya atau childnya, berarti di sini kita gunakan kolom ya, kolom. Kolom, kemudian kita buat children ya. Tulisannya bener gini enggak?
Ini soalnya PC-nya agak lemot, jadi kalau nunggu loadingnya itu agak kelamaan. Children kecil semua ya, kecil semua, kemudian pakai titik 2. Ini children ini ya. Kemudian di sini langsung kita gunakan aja tag fill. Tag fill gini ya. Oke, kita simpan dulu. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini ya, udah kelihatan ya. Nah ini adalah tag fill pertama. Jadi kan nggak kelihatan ya, kelihatannya cuma ada garis. Nah jadi biar bisa kelihatan seperti yang ada di contoh PDF, itu nanti kita bisa menggunakan yang namanya dekorasinya. Ini kan awalannya kan juga sama ya, cuma semacam garis. Jadi nanti kita dekor biar bisa kelihatan ada apa ya, bordernya ya. Jadi bordernya itu kan umumnya ketika menggunakan tag fill itu kan ada semacam rectangle ya, atau kotaan ya. Jadi nanti kita akan mendesain dekorasinya. Nah untuk dekorasinya, beberapa dekorasi yang bisa kita gunakan itu diantaranya itu nanti ada ini, beberapa ini. Jadi ada hint tag, label tag, icon, dan juga border. Oke, saya kembali ke sini ya. Jadi tag fill tadi ini pertama kita gunakan dulu aja decoration ya. Decoration, kemudian gimana tadi? Input decoration. Input decoration. Nah, pertama mungkin kita atur dulu aja yang border. Bordernya berarti outline input border ya. Jadi ada beberapa pilihan tadi, nanti bisa kalian coba satu-satu aja biar tahu perbedaannya, perbedaan masing-masing. Ini karena komputer saya lumayan agak lemot ya, jadi saya langsung ke contoh intinya aja. Nah ini ya kelihatan ya. Nah ini kan tag fill pertama. Nah jadi dekorasi-dekorasi yang umumnya digunakan pada penggunaan tag fill itu diantaranya adalah border ini sendiri. Jadi untuk menampilkan ini ya, garis tepinya ya, tepi atas, bawah, kanan, dan juga kiri. Soalnya tanpa adanya dekorasi border itu seperti tadi pas awal tadi, cuma ada di garis bawah. Jadi cuma ada line di garis di bawah. Jadi kanan kiri atasnya itu enggak ada. Makanya alangkah lebih baiknya kita gunakan aja border, yaitu outline input border. Nah kemudian yang berikutnya itu dekorasi yang umum digunakan itu adalah label ya, label tag. Nah, label tag di sini misalkan saya gunakan username ya, username. Nah saya simpan dulu satu-satu aja biar nanti kita tahu perbedaan antara label dan juga hint tag ya. Oke, ini adalah label. Jadi label pada saat objeknya ini belum aktif atau belum disorot oleh kursor ya. Jadi label itu nanti akan ditempatkan di dalamnya.
Tapi ketika nanti kursor itu sudah ada di dalam tag field-nya, dia akan berubah posisi di bagian atas ya, kayak ini, username. Jadi pada saat dia aktif itu nanti dia ada di tengah, di dalam isi, seolah-olah ini adalah isinya. Tapi kan ini adalah label tag-nya. Nah, berbeda dengan hint tag. Jadi ada lagi yang sering digunakan yaitu adalah hint tag ya. Hint tag ini misalkan biar beda saya gunakan masukkan username. Saya simpan dulu. Oke, ini ya. Jadi pada saat posisi awal yang kelihatan ini kan label tagnya. Tapi ketika objeknya itu dalam keadaan aktif atau ada kursor di dalamnya pada saat aktif pengisian ya, nanti yang kelihatan di dalam itu adalah hint tag-nya. Jadi bantuan pengisian atau informasi pengisian apa yang bisa kita lakukan di sini. Jadi di sini kan ada tulisan masukkan username. Jadi ketika tag field-nya itu masih dalam keadaan kosong, ini akan ditampilkan hint tag-nya. Tapi setelah kita isi ya, misalkan di sini saya isi bagus gitu ya, nah otomatis hint tag-nya akan hilang, diganti dengan tag yang kita inputkan. Tapi apabila masih kosong, itu akan muncul hint tag-nya. Nah, itu perbedaan antara hint tag dan juga label tag. Nah, kalau label tag ini kelihatan di dalam itu pada saat objeknya itu belum aktif pengisian ya. Dan pada saat aktif pengisian dia akan geser ke atas. Nah, ini hint tag, label tag ada di sini. Sedangkan yang ada di dalam ini adalah hint tag. Dan hint tag ini sifatnya sementara ya. Jadi akan otomatis diganti ketika kita sudah mengisi inputan pada tag field-nya. Oke, itu beberapa properti yang sering digunakan di dalam apa itu namanya tag field ya. Nah, kemudian contoh berikutnya tadi kita buat dua buah tag field ya. Jadi ini saya copy aja, saya copy paste ya. Kemudian di sini saya ubah menjadi password. Di sini saya masukkan ganti masukkan password. Oke, saya simpan lagi. Oke, kita tunggu dulu hasilnya. Nah, ini ya, ada username, misalkan di sini saya isi bagus, kemudian di sini ada password. Nah, passwordnya di sini kan masih kelihatan ya. Nah, bagaimana untuk menyembunyikan passwordnya? Nah, untuk menyembunyikan passwordnya itu ada di dalam properti sini, ada enggak? Nah, ini ya, ada label tag password, hint tag, password. Nah, kebetulan di sini nggak saya aktifkan ya, belum ya. Coba kita cari dulu aja. Saya juga agak lupa. Bentar. Kemudian ini kita koma. Oke, kita pakai bantuan aja. Ada yang namanya password ya. Oke, graphic icon. Ya ada ya. Coba kita browsing aja. Menyembunyikan isi tag field. Tag field Flutter gitu ya. Oh, ini pakainya obscure tag. Coba kita lihat contohnya aja.
decoration, kemudian pakainya mana obscure tag-nya. Nah ini ya, obscure tag. Di sini kita buat true. Oke, kita simpan dulu. Nah, coba ya. Tadi kan masih kelihatan. Nah, ini udah nggak kelihatan ya. Oke, jadi pakainya itu adalah obscure tag. Jadi berbeda istilah dengan yang ada di web maupun visual ya. Kalau visual itu kan pakainya istilah password char ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sini ternyata pakainya adalah obscure tag. Nah, kemudian selain itu, ini saya tambahkan dikit ya. Ini kan posisinya antara tag field 1 dan tag field 2 ini dempet ya, jadi saling berdempetan. Jadi alangkah lebih baiknya kita tidak menggunakan yang namanya pengaturan jarak di kolomnya, tapi kita atur manual ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengatur jarak manual antar objek, itu kita bisa menggunakan widget yang namanya itu adalah size box ya. Jadi di sini di sela-sela tag field 1 dan 2 ya, antara tag field username dan juga password. Jadi di sini saya tambahkan size box. Nah, ini ya, size box. Kemudian size box itu memiliki dua properti yang sering banget digunakan, yaitu antara height dan juga width. Kalau misalkan kita ingin memberi jarak atas bawah itu kan berarti kan tinggi ya. Berarti di sini kita gunakan height. Misalkan ini jaraknya saya buat 10 ya. Oke, saya simpan dulu. Nanti kita lihat hasilnya. Ini kan dempet ya. Jadi setelah kita kasih jarak, itu kemungkinan nanti dia akan berjarak dari objek 1 dan 2-nya. Nah, ini kan ada jaraknya. Username, password, ada jaraknya. Nah, kemudian biar lebih cantik lagi, misalkan di atas ini saya kasih gambar ya. Gambarnya untuk mempercepat, di sini saya gunakan aja Flutter logo ya. Jadi di kolom children pertama, sini saya tambahkan Flutter logo. Dengan size-nya misalkan berapa? Saya buat 100 lah. Oke, saya simpan dulu ya. Nah, ini Flutter logo dengan ukurannya adalah 100 size-nya. Nah, nanti kalian bisa custom sendiri, kalian memasukkan gambar dengan aset seperti yang kemarin ya, entah itu image network ataupun image asset, bebas. Yang penting nanti silakan kalian bisa berkreasi sendiri. Nah, kemudian biar ini enggak dempet juga ya, ini saya gunakan lagi size box dengan height-nya saya buat 10. Oke, simpan lagi. Size box size-nya besar ya. Ini karena komputer saya lemot, jadi
nggak bisa langsung kelihatan tag bantuannya. Sebenarnya ini bisa cepat kalau misalkan PC-nya itu speknya mumpuni ya. Nah ini padahal sudah saya ganti, tapi masih sama aja. Nah, paste ulang aja. Nah. Oh sorry, ini tulisannya kurang ternyata, size box. Oke, simpan lagi. Kenapa masih merah? Oke, ini ya. Oke, kemudian terakhir biar sesuai dengan contoh ya, kita di paling bawah itu nanti kita tambahkan button ya. Oh ini ada icon ya. Jadi ada beberapa icon, pengaturan icon yang bisa kita gunakan. Sorry, saya tambahkan icon dulu. Dekorasi hintek kita buat di setelah border lah, tengah-tengah ya. Nah sini kita bisa pakai icon. Nah icon misalkan sini saya gunakan icon dot people ya, people. Ada enggak people? Kita coba cek di sini. Di sini kita pakai apa? Nah ini ya, people ya, benar ya. Oke, kita simpan dulu. Oke, ini ya. Jadi ini adalah icon. Jadi untuk penempatan icon itu juga ada beberapa pengaturan yang bisa digunakan. Di antaranya itu icon itu sendiri. Kalau icon itu berarti di luar objeknya ya, seolah-olah itu di luar objek. Atau kalau misalkan mau di dalam objeknya, itu kita bisa menggunakan yang namanya prefix icon. Bentar untuk penulisannya. Nah ini ya, pakai yang namanya prefix icon. Nah kalau prefix icon itu nanti dia ada di dalam. Jadi ini nanti dia akan masuk ke dalamnya. Nah kayak gini contohnya. Jadi ini adalah prefix icon, sedangkan yang icon tadi ada di luar objek. Nah gitu ya. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan bagaimana styling kalian. Jadi kalian mau pakai sistem yang model gimana. Jadi bisa disesuaikan dengan desain aplikasi yang ingin kalian buat. Oke. Itu untuk yang password nggak saya contohkan ya. Nah kemudian berikutnya saya ingin membahas lagi berkaitan dengan tadi size box ya. Jadi di sini kan saya tambahkan size box lagi untuk memberikan jarak ya. Nah, kemudian di sini saya gunakan elevated button ya untuk menambahkan buttonnya. Button on press-nya ini kita kosongin aja. Sementara kita nggak membahas form login sederhananya ya, kita baru desainnya dulu. Filenya sini saya isi tag misalkan tagnya adalah login. Nah, ini aja lah.
Oke, saya simpan dulu. Oke, ini ya. Jadi kan kalau misalkan kita menggunakan button tanpa mengatur ukuran ya, itu kan nanti dia akan mengikuti ukuran tagnya. Jadi misalkan tagnya itu panjang, otomatis kan ukuran buttonnya nanti juga akan tambah panjang, dan seterusnya. Semakin besar, semakin panjang ukuran tagnya, panjang tagnya ya, ukuran buttonnya juga akan menyesuaikan. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan tagnya ini cuma login ya, tapi kita ingin buttonnya itu panjang atau sesuai dengan ukuran, mendekati ukuran tag fill-nya lah, seperti itu ya. Jadi itu juga kita bisa menggunakan size box ya. Jadi size box yang akan kita gunakan untuk mengatur ukuran buttonnya. Jadi elevator button ini saya blok dulu ya, saya cut, saya pindah ya. Kemudian di sini saya gunakan size box lagi, size box kita atur tingginya dulu, height misalkan berapa, 50 ya. Kemudian lebarnya berarti kan kita gunakan widthnya ini misalkan 250. Nah, kemudian di sini kita tambahkan child atau anak. Nah, apa yang ada di dalam size box-nya? Nah, yang ada di dalam size box-nya itu kan adalah button tadi ya. Biar kita bisa menyesuaikan ukuran. Jadi bisa custom ukuran buttonnya. Yang semula tadi hanya segini. Setelah kita bungkus menggunakan size box, itu kan nanti dia akan mengikuti ukuran yang kita buat. Nah, ini ya. Jadi tingginya ini adalah 50, panjangnya adalah 250. Ya, misalkan kurang besar, misalkan kita buat 300. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan agak lebih besar dan seterusnya. Nah, oke, jadi seperti itu materi kita hari ini, sedikit tambahan dari saya untuk hari ini. Jadi silakan nanti bisa kalian coba dulu untuk berkreasi menggunakan tag fill dengan mencoba dekor-dekor yang ada ya. Jadi untuk melihat daftar dekorasi apa saja yang bisa kalian gunakan, kalian bisa klik aja control space ya di dalam properti dekorasinya. Nanti kan akan muncul beberapa properti yang bisa kalian atur atau kalian gunakan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian baca dokumentasi yang ada di Flutter-nya aja. Misalkan tag fill Flutter gitu ya. Nah, nanti kan di sini ada dokumentasinya, material library tag fill class. Nah, di sini kan ada dokumentasinya lengkap. Jadi silakan nanti bisa kalian bereksplor, bisa kalian baca-baca apa itu tag fill, kemudian contoh codingnya, kemudian properti-propertinya itu apa aja. Di sini sudah disediakan lengkap ya, ada semua. Misalkan kita mau membaca, insya Allah nanti kita akan tercerahkan dengan apa yang akan kita cari. Atau kalau misalkan jalan ninjanya kita mau buat apa, tinggal kita browsing aja ke Google langsung, seperti yang saya lakukan tadi ya, menyembuhkan isi tag fill Flutter. Yaitu tadi saya kan ingin menggunakan obscure tag ya, jadi untuk menyembunyikan tag tadi, dan lain-lain lah, pokoknya sesuai dengan kalian itu terbiasanya seperti sistem yang gimana. Oke, mungkin cukup seperti itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Silakan nanti bisa dicoba ya, apabila ada kesulitan nanti bisa ditanyakan aja di WA group. Oke, saya akhiri
kesempatan pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.